Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Alfauja dari kelas TIF 219 KB. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan Google Colab. Dan di sini untuk source code-nya sudah tersedia, namun di sini kita disuruh untuk mengetik ulangnya dan mencoba untuk menjalankannya. Nah, jadi sebelumnya di sini itu ada from import drive. Jadi ini itu digunakan untuk mengimport modul drive dari library Google Lab, gitu. Modul dari drive. Nah, untuk file database-nya di sini saya simpan di Google Drive, di forward, dan di sini untuk database-nya. Nah, kemudian untuk di sini drive mount content / drive, yang dimana digunakan untuk menggunakan mount atau pindah Google Drive ke directory content drive yang berada di Google Colab ini. Dan kemudian di sini ada CD content. Ini itu digunakan untuk mengubah directory kerja saat kita ada di Google Colab ini. Jadi ini tuh untuk memudahkan semua operasi baca atau tulis setelah dilakukan dalam directory tersebut. Nah, kemudian di sini ada pip install Panda, ini untuk menginstal library Pandas. Jadi ini tuh Pandas itu adalah library Python yang digunakannya itu untuk menganalisis data. Nah, kemudian di sini ada import Panda SPD. Di sini kita akan mengimport Panda lalu mengubah namanya menjadi PD. Kemudian di sini ada def load gejala. Ini untuk mendefinisikan fungsinya. Kemudian ada gejala pd titik read underscore csv ini untuk menggunakan untuk membaca data dari file CSV. File CSV itu ini, file CSV yang berada di pad ini dan dipisahkan dengan titik koma. Kemudian ada gejala drop. Nah, ini gejala drop ini untuk menghapus kolom ID di data frame. Di data frame, jadi operasi ini juga dilakukan di tempat in place sama dengan true, yang berarti data frame atau gejala akan diubah langsung tanpa perlu menyimpan ke variabel baru. Dan kemudian ada return, lalu kembali lagi ke gejala, lalu di print dengan nama gejala. Nah, untuk yang ini juga sama seperti ini penjelasannya. Kemudian ada def rule. Kemudian ada def rule. Dan def rule ini itu fungsinya itu untuk membaca aturan dari file CSV. File CSV itu ini menggunakan kolom ID. Kolom ID ini sebagai indeks data frame atau rule, lalu return rule kembali ke rule. Kemudian ada def get input. Input ini fungsinya untuk digunakan untuk menginput data dari pengguna. Jadi jika respon itu jawabannya tidak tersedia, maka fungsi itu mengembalikan input langsung dari pengguna. Namun jika respon jawaban tersedia, maka fungsi memastikan bahwa input itu pengguna adalah salah satu jawaban yang diperbolehkan sebelum kembalikannya. Nah, kemudian di sini ada if name. Nah, ini adalah untuk mengeksekusi kode tertentu hanya jika file tersebut dieksekusi langsung, bukan diimport sebagai modul. Nah, kemudian ada gejala, load gejala.
ini adalah aturan untuk file CSV yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada check rule. Ini check rule. Check rule ini akan digunakan untuk memeriksa aturan-aturan yang sesuai dengan input pengguna. Kemudian print. Jadi print ini tuh untuk memulai interaksi dengan pengguna. Nanti hasilnya akan terlihat ketika filenya sudah di running. Nah, kemudian di sini ada res gejala. Nah, res gejala ini meminta pengguna untuk memberikan jawaban terhadap gejala gitu. Jadi nanti ini tuh akan memberikan jawaban, maka kita itu sebagai penggunanya kita harus memberikan jawaban atau respon. Kemudian di sini ada fix, feedx, feeds sama dengan non. Jadi ini untuk memeriksa aturan-aturan yang sesuai dengan input pengguna. Kemudian ada fix it ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil diagnosis pengguna gitu. Nanti akan terlihat ketika codingan ini dijalankan. Nah, mungkin untuk hasil running codingnya itu seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah saya running dan sudah saya jawab. Hasilnya seperti ini. Mungkin saya akan running ulang lagi. Nah, maka di sini ada keterangan itu, halo, saya the bot, saya akan mendiagnosa penyakit yang Anda alami. Bukan, di sini saya ketik enter untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan gitu dari source code yang kita tulis itu untuk mendiagnosa penyakit yang kita alami. Di sini kita akan menjawabnya jika ya ketik Y. Nah, namun untuk jika tidak ketik T. Nah, maka hasilnya seperti yang tadi sebelumnya, terdapat kurang lebih 40 pertanyaan. Maka di sini saya tidak akan menjawabnya ulang karena akan memakan cukup waktu. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan dari tugas dari Pandas ini. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.